menarik ya. Aduh, semoga gue bisa benar-benar manfaat buat podcastnya Sofi. Oh ya, berdoa dulu. Yuk. Kita berdoa supaya obrolannya menyenangkan, tapi juga manfaat. Karena ya emang tujuannya adalah untuk menghibur orang, tapi juga memberikan inspirasi, terutama saat orang-orang nonton lagi mau putus asa, nggak jadi deh putus asanya. Amin. Karena nonton obrolan kita ya. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Kita berjumpa lagi di Sofi Nafi Talks You Are Loved, dan hari ini ada sahabat saya yang sudah lama sekali saya undang tapi baru hari ini berjodoh waktunya, Ivi Batuta. Sofi Nafita ya. Satu hal yang mungkin orang nggak tahu adalah kita itu walaupun jarang bertemu, sering teleponan, dan kalau udah teleponan minimal 1,5 jam. Ya kan? Dan nggak berarti kalau sahabat deket terus bisa cepet gitu diundangnya. Enggak, karena ternyata jodoh waktunya belum tentu pas. Iya, gitu kan? iya benar. Terutama karena ya aku sekarang tinggal di Bali. Betul. Terus kalaupun aku ke Jakarta, dia juga sibuk. Sekarang balik siaran lagi mbaknya. Betul. Ya kan? Iya, siaran lagi Senin sampai Jumat. Itu juga salah satu hal yang paling gue syukuri, Sof, bahwa ternyata gue itu masih jodoh di dunia radio. Lo bayangin aja, gue tuh radio kan dari tahun 98 ya. Sekarang 2024 tuh hitung deh berapa tahun tuh. Aduh, males Aduh, sih capek yang hitungnya ya. Pokoknya lama deh. Dan gue masih berjodoh di usia segini, Senin sampai Jumat gitu, Sof. Taruh, gimana tuh? Sekarang gini. Biar teman-teman juga tahu. Iya. Kalau Ivi ini termasuk geng saya. Zaman saya masih di Jakarta dulu dan aktif sekali di panggung. Buat yang udah nonton episode Dave, pasti inget. Kalau Dave pernah bilang waktu itu kita satu geng itu isinya dari Ibu RT dulu deh. Iya. Bu Becky Tumewu. Becky Tumewu, Bu RT. Kemudian cewek-cewek. Cewek-cewek. Ada Sofi Nafita, ada Ersa Mayori, ada Novita Enji, ada Ivi Batuta. Nah, cowok sekarang. Cowoknya ada Indra Herlambang, ada Iwet Ramadan, ada Dave Hendrik, dan ada Willy Priyoko. Iya. Kita itu dulu kalau berjumpa ya, suami-suami kita, ya yang cewek-cewek maksudnya, suami-suaminya tuh kayaknya sayang banget sama kita ya, gitu ya. Karena kita tuh ngomong mulu nggak ada berhenti, mereka sampai diem semuanya. Bener. Jadi zaman dulu tuh andai aja ada sosial media, pasti kita tuh udah gain follower tuh banyak banget loh. Duh elah. So iye banget ya ngomong kayak begini. Kenapa? Karena dulu tuh kita suka bertema kalau ketemu. Tema olahraga, tema Oscar gitu kan, kayak gitu-gitu. Tema 80s. Tema 80s. Belum lagi obrolannya nyambung semuanya karena semuanya adalah public speaker. Jadi dari sini ini udah tahu nangkep mau apa. Kita tuh seringnya dulu berhayal gini, Bo, ini kalau kita lagi ngobrol gini ada kamera, multi kamera, ini pasti udah jadi episode deh. Cuman ya memang ternyata ya gitu kan, jodoh ketenaran itu juga belum nyampe saat itu. Emang saat ini udah nyampe ya kita? Belum juga sih. Belum juga sih itu. Ya kan dibandingkan anak-anak zaman sekarang dengan follower yang jutaan, 30 juta itu ya. Duduk-duduk doang nongkrong depan pohon pisang. Bisa. Yang like 10.000 tuh gimana sih? Iya, gimana sih kalau bikin podcast tuh katanya tuh sampai viral-viral tuh yang nonton tuh sampai jutaan. Itu kamu gimana? Apa tuh? Kalau kamu kira-kira podcast kamu dengan segala macam rupa-rupa ini gimana? Udah nyampe kemana kamu? Viral dong. Viral juga ya? Hanya waktu Ariel kemarin. Tapi nggak apa-apa ya, kita seneng ya karena tetap aja biar bagaimanapun Sof, kamu tuh tetap punya orang-orang yang cinta dan sayang sama kamu sampai bahkan ke luar negeri. Jadi gue ada beberapa kesempatan itu pergi ke luar negeri, itu mereka tuh rata-rata ketemu tuh bilang gini, ih temennya Mbak Sofi Nafita ya, itu bener terjadi. Serius, gue nggak bohong. Siapa? Kayak kemarin gue pergi ke Hong Kong, jadi gue pas lagi liburan ke Hong Kong nih ya, buat yang lagi menonton. Apa sih nama viewer kamu? Ada nggak namanya? Nggak ada. Belum ada kayaknya. Masa Sofi Nafi Talker? Oke. Sofi Nafi Talkcer. Jadi ya, waktu kemarin aku tuh liburan awal tahun pergi ke Hong Kong, jadi Januari 2024. Gue lihat tuh lo ke Hong Kong. Iya, jadi gue tuh ada ketemu sama ada orang Indonesia lah, terkenal orang Indonesia banyak banget tuh di Hong Kong. Nah salah satunya tuh ada yang bilang gitu, temennya Mbak Sofi Nafita kan gitu. Serius, jadi kesebutnya namanya Sofi Nafita, terus udah gitu Becky Tumewu. Masa gitu. Ya? Iya. Kok aku terharu
Iya. Sampai megang mikrofon. Wah, aku terharu. Siapa orang itu? Iya. Komen dong di sini. Iya, gitu. Jadi pasti ada lah fans-fans kamu yang rupanya tuh tinggal di Hong Kong, udah gitu kalau kita tuh berteman, gitu toh. Gini, sekarang gini aja. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Ivi Batuta yang sebenarnya namanya adalah Vidya Yunita. Aduh. Apa? Ada lagi nggak? Nggak ada, udah. Oh ya, karena dia anaknya Bapak Agus Yun Batuta. Benar. Ibu siapa? Ibu kalau ibu? Umniati. Ibu Umiati. Lahirlah nama anaknya Vidya Yunita. Terus tapi dipanggilnya Ivi, Ivy. Bener, malu kenapa kayaknya malu? Enggak, kayaknya tuh namanya tuh diganti. Atur meja dong biasa. Enggak, maksudnya kok namanya diganti banget gitu loh, itu. Itu kenapa lu harus mencari nama itu apa nama panggung? Nama panggung tuh karena zaman radio dulu tuh jadi kayak station manager gue dulu itu tuh bilang gitu, kamu namanya siapa, Vidya? Tapi gue udah dipanggil Ivi nih, jadi gue dari kecil tuh dipanggil Ivi. Oh, udah Ivi. Iya, tapi Ivi-nya tuh sebenarnya IFI, kan Vidya, Ivi gitu. Tapi itu perusahaan finance loh. Ya kan? Iya, bener perusahaan finance. Nah pokoknya gue dipanggil Ivi, terus gitu dipanggil Ivi-nya tapi memang gue itu seiring perjalanan waktu bertumbuh jadi remaja, gue bikin Ivi-nya kayak kurang jual ya, jadi Ivi-nya tuh udah gitu. Nah tadinya gue tuh pertama kali siaran, akhirnya gue menjual nama gue tuh adalah Ivi Yunita. Tetapi ternyata katanya station manager gue saat itu, Ivi Yunita tuh kayak terlalu. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Station manager gue saat itu, Ivi Yunita tuh kayak terlalu kurang gitu ya, pokoknya terlalu deso gitu istilahnya. Ini maaf ya, bukan bermaksud gimana. Akhirnya dia tanya nama bapak. Mungkin terlalu ini kali, penyanyi pop melankolis gitu ya. Ivi Yunita gitu. Iya, dulu kan ada Norma Yunita. Iya. Silahkan di Google sendiri Norma Yunita. Terus akhirnya kata station manager gue, nama bapak lo siapa? Batuta. Fix Ivi Batuta gitu. Tapi emang catchy sih tuh. Iya. Ivi Batuta. Iya, gitu. Ada namanya Praditya Sutrisno tuh yang memberikan ide itu. Iya, Ivi Batuta. Dari situlah Ivi Batuta muncul. Tapi sebelumnya lu udah ubah ejaannya dari Ivi jadi Ivy. Gitu. Jadi lu juga nggak aneh dipanggil Ivi ya di radio ya. Tapi kan gue itu kan Vidya gitu. Jadi kalau dulu tuh IFY juga nggak apa-apa, kan Vidyanya FIDYA. Ada YY-nya. Jadi kenapa panjang sih penjelasan ini sebenarnya? Nggak apa-apa. Pokoknya gitu deh. Tapi lucu. Jadi kita tuh dulu udah bertahun-tahun main tuh geng yang tadi aku sebut itu, geng Ges MC yang Dave, Becky segala macam. Suatu hari kita lagi duduk-duduk, terus siapa yang tuh ngomong gini, Bo, lu tuh nama sebenarnya ternyata Vidya. Dan zaman dulu kan belum ada Google ya. Lu sempet shock kan tuh. Iya. Hah? Kenapa nama asli gue bisa ketahuan? Iya, gitu. Tapi pada dasarnya lu nggak ada masalah kan? Secara pribadi sama nama lo, atau lu pengen ganti nama? Nih gue kasih contoh. Kemarin tuh kan ada tamu gue, Raditya Dika. Iya. Namanya tuh nggak ada Raditya-Radityanya. Sama sekali ternyata? Nggak ada. Oh gitu. Kalau nonton episodenya, dia bilang di usia SD itu dia merasa dia lebih cocok punya nama Raditya. Tuhan. Dia ngomong mamanya, cuma beda nasib sama gue. Gue juga dulu nggak merasa nama Sophie cocok sama gue. Gue minta menyokap gue pengen ganti nama jadi George. So gila-gila ini perempuan. Enggak. Lu tau Georgina kan di Masa Kawan? Oh gitu. Iya, gue pengen jadi Georgina itu. Gue pengen jadi itu. Ya tapi Georgina kan lu nggak pengen dipanggil. Iya. Pengen dipanggil, nggak mau dipanggil Gina. George. Gitu. Nah Raditya punya kisah yang sama. Bedanya ibunya lebih pengertian. Jadi sampai diberikan blessing, boleh deh nama lo Raditya gitu. Gitu, tapi dia ganti akte gitu-gitu segala macam. Enggak. Akte enggak kayaknya. Kalau lo cari Wikipedia namanya nggak ada Radityanya sama sekali. Gitu. Iya. Iya. Nah, kalau lo tuh punya kisah semacam itu nggak yang waktu kecil? Kenapa sih nama aku Vidya misalnya? Enggak. Karena gue tuh dari kecil tuh memang sudah dipanggil Ivi juga gitu. Jadi I'm happy with it gitu loh ya. Maksudnya nama Ivi tuh quite catchy sih sebetulnya gitu. Ada sempat orang yang bilang ke gue waktu gue di Amerika, ada seorang Chinese yang bilang nama tiga
3 huruf itu katanya misalnya IVY atau IFI atau apapun itu katanya adalah powerful gitu. Makanya katanya brand-brand kalau misalnya 3 itu tuh misalnya sebut saja bedak yang kita pakai itu gitu kan misalnya Mac. Nggak apa-apa kesebut Nggak apa-apa. itu. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini kita malah Mereka nyari-nyari mengambil sponsor. Oh mereka ngambil keuntungan loh dari lo. Mereka itu udah untung banget, nggak ada gue juga. Kebalik kali. Iya pokoknya gitu Mac gitu. Itu tuh ya udah. TRX. Gitu. Terus apalagi ya? Ya pokoknya gitu deh. Gitu katanya 3. ITC. KFC. McD. Itu 3 semua loh. Nah, lo jadi mikir tuh. Iya powerful katanya gitu. Bagus juga ya. Ya udahlah. Coba abis ini gue ganti nama yang 3 juga deh. Apa ya? Sop. Sop doang. Tadi kan lo sempet ngomong waktu lo ke Amerika. Iya. Kita akan ke sana. Iya, oke. Tapi sebelumnya gue mau tahu masa kecil lo dulu. Lo tuh Iya. masa kecilnya, lo anak ke-4 ya? 4 dari 5 bersaudara. Dari 5. Yang paling kecil cowok kan, si Iya. Reza kan. Iya. Di atas lo cewek-cewek semua. Betul. Yang adalah lo panggil teteh apa uni tuh? Gue dipanggil teteh. Nah itu gue nggak pernah ngerti. Kan lo orang Padodeng nih, Iya, orang Padang. orang Padang. Tapi lo dipanggil teteh, Teteh, kakak-kakak iya. lo dipanggil uni. Bagaimana no? Nggak tahu pokoknya gini bokap gue. Bokap gue itu kan yatim piatu. Nah ini juga satu episode lagi nih ya. Jadi bokap gue itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya kakak, nggak punya adik. Terlahirnya ke dunia ini ya memang dari rahim seorang ibu yang melahirkan. Tapi ibunya intinya melahirkan meninggal, terus bapaknya juga meninggal. Jadi dia tuh nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi dia benar-benar sebatang kara. Nah jadi ketika dia tuh punya anak-anak, mungkin dia tuh kepikiran untuk gimana caranya supaya di keluarga gue tuh lengkap, rasanya tuh ramai. Makanya dia juga punya anak banyak gitu. Nah, jadi semuanya itu memiliki panggilan yang sesuai dengan cita rasa Indonesia, dengan semuanya tuh ada. Jadi kalau misalnya kakak pertama itu namanya Uni. Uni tuh dari bahasa Padang, Iya. ya kan Minang. Yang adalah dua-duanya Minang kan? Bapak ibu lo? Bokap gue tuh Minang, nyokap gue Lampung. Oke. Nah, yang kedua dipanggil Aci. Cici itu. Nah, Aci itu banyak yang nyangka Cici Cina. Padahal enggak, kan Cici ya Cici, enggak Aci. Mana mu wajah oriental pula kan si Aci. Nah, si Aci ini tuh ternyata panggilan Lampung. Gitu, Lampung tuh panggilannya Lampung, Aci. kakak tuh kakak gitu loh. Yang orang Lampung komen ya, bener nggak nih? Oh, gue takut salah ya. Tapi Iya, pokoknya jangan itu. dulu, Iya, biar iya, mereka iya. komen kan. Iya, bener. Kita biar belajar. Bener. Yang ketiga tuh kakak. Karena itu panggilan Medan tuh kakak gitu kan. Oh, kakak gitu. Kakak Melayu Oh, gitu kakak kan. Melayu. Kakak Melayu atau Medan ya kan. Nah yang ketiga tuh apa ya yang berbeda lagi, teteh gitu. Nyampe lah ke si teteh. Si Reza gitu. apa yang cowok? Reza sebenarnya sih udah balik lagi. Oh, balik lagi ke Padodeng. Mestinya Mas ya, Mas dong. atau Bang gitu ya. Iya, kayak gitu deh pokoknya. Oh. Jadi cuman memang agak sedikit plot twist adalah ketika gue dipanggil teteh. Gitu. Plot twist sih. Plot twist. Karena iya. selama berpuluh-puluh tahun kita bersahabat, gue baru hari ini kayaknya nanya ke lo kenapa dipanggil teteh ya? Iya, dari orang tua yang bapaknya orang Minang, ibunya orang Lampung, terus gue dipanggil teteh. Ya baru, iya sih, Iya, benar. gitu. Agak Lucu ya, aneh ya. lucu ya. Tapi ya gitulah itu. Hidup gue juga banyak plot twistnya. Itulah sebabnya mengapa gue nggak ngerti deh. Lo sendiri kan juga bilang, kan aku tuh bertanya-tanya ya sebenarnya. Itu gue ini kayaknya kurang bisa bermanfaat deh buat podcast lo. Kan gue kan selalu nggak pede gitu kan. Gua kan Salah besar kau. gue kan selalu ngomong, aku tuh orangnya nggak pede nih by the way. Terus udah gitu si Ito tuh bilang, aduh gila banyak banget kehidupan lu tuh yang suka aneh-aneh terjadi gitu. Terus gue pikir ya juga sih. Sebelum yang pada orang-orang Batak pada komen, kita kasih tahu dulu itu memang panggilan aku di geng itu. Gak ada urusan sama peradatan Batak. Iya. Nggak ada. Emang semua orang itoin aku di gengges. Iya, Tadi. itu bukan panggilan Batak. Adat-adat bukan. Oke, lanjut. Iya. Jadi lu nggak pernah punya masalah sama nama lo. Iya. Lu adalah si teteh walaupun keluarga lu Padang Lampung. Iya. Ada kakak, ada Uni, ada Aci. Betul. Gitu ya. Lalu lo anak keempat Iya. dari 5 bersaudara. Betul. Lalu punya adik yang masih kecil. Gitu. Tapi lu dari awal lahir di dunia ini selalu di Jakarta. Selalu di Jakarta. Gue lahir besar di Jakarta. Gitu. Jadi Jakarta ada special place in your heart dong. Because Banget. Banget gitu. Jadi sesebel-sebelnya orang sekarang, wah Jakarta polusi, lo gimana? Gue nggak bisa sebel karena biar bagaimanapun Jakarta tuh gue sampai jalan tikusnya aja gue tahu di mana bolongan jalan yang bisa akan merusak
pelek mobil aja gue tahu gitu kan. Jadi kayak misalnya di Sudirman jangan lewat sebelah situ karena ada bolongan kecil walaupun itu jalan Sudirman besar. Lo tahu tuh. Tapi gue tahu gitu. Jadi sekitar 30 meter sebelum situ gue akan ambil lebih ke kiri supaya gue nggak melewati bolongan itu gitu. Segitunya gue paham sama Jakarta. Luar Lebay. biasa, hebat. Lebay banget sih. Nggak, tapi artinya kan Jakarta itu engraved in your soul gitu. Ngerti Iya. nggak sih inscripted pokoknya Iya. mendarah daging gitu. Iya. Beda dengan kasus gue yang memang Iya. tidak pernah bisa Tune cocok. in, iya, lo nggak pernah bisa vibing, gitu kan? Vibing, gue nggak ngerti Ngerti, kenapa harus sibuk banget kota ini, Itu, terus gitu. segala macam gue ngerti. Jadi gue memilih untuk mencintai Jakarta dari jauh. Iya. Karena keluarga gue masih di sana Betul, semuanya betul, kan betul. gitu. Mm-mm. Oke, berarti lu dari kecil adalah si bawel, enggak? Lu banyak ngomong nggak? Karena kan lu sekarang public speaker, lu MC, lu broadcaster, itu kan butuh kepiawaian. Iya, bicara Berbicara. gitu ya. Jadi kalau gue kecil, seinget gue tuh gue dibilang bawel banget enggak itu, tapi gue memang berani tampil gitu. Jadi kalau misalnya sebelum guru tuh nunjuk, hasrat gue pengen tunjuk tangan tuh tinggi sekali gitu loh. Dan ya itu udah penampil gitu. Lo bisa bayangin kan? Jadi kalau misalnya ada orang di depan tuh ada mikrofon tuh kayaknya gue pengen, kayak gue pengen Bagi dong, aku juga mau gitu. gitu. Itu sih hasrat gue untuk bicara itu memang tinggi, atau tampil. Jadi not necessarily harus bicara, tapi gue pengen tampil di depan itu, apakah gue joget joget. gue berpuisi apa gue deklamasi puisi sama ya, apa gue bacain undang-undang Nyanyi. apa gue pimpin doa apa gue nyanyi gitu, tapi gue emang sebanci tampil itu. Gitu. Dan Kakak-kakak lo nggak? kakak-kakak gue enggak. Jadi kalau misalnya ada acara keluarga gitu tuh gue kayak pengen, duh bokap panggil nyuruh gue ngapain gitu. Masa? Iya. Iya gitu. Ngapain gue disuruh. Jadi kayak misalnya, Teh coba nyanyi depan teman-teman papa. Gue akan udah siap dengan koreografinya gitu kan. Apa gitu ngapain gitu. Kok lucu ya? Iya. Gue tuh aduh, Kebalik banget sama gue tuh. serius. Bapak gue itu Iya. nafsu banget. Pokoknya kalau ada acara keluarga, Lu harus pengen ditampilin. iya, dan bertiga sama adik-adik gue harus selalu baju disamain, nyanyi bagi suara kan Batak ya. Iya, Terus nanti kau pikirin gayanya gitu, gitu. Terus setiap Sabtu belajar main alat musik setiap kali latihan bisa 5 jam kayak Jackson 5 ya. Mana nama bapak gue Jackson juga, kayak Jackson 5. Terus kalau ada yang nelfon ke rumah dibanting teleponnya, dicop gitu. ke kabelnya, nggak boleh. Nah gue tuh malah takut kalau ada acara keluarga, aduh gitu. Oh gitu, Lu iya. Enggak ya? Enggak ya. Jadi justru gue tuh kayak kalau misalnya ada teman-teman bokap lagi pada kumpul atau temennya nyokap lagi pada kumpul tuh gue berusaha banget bolak-balik gitu. Lu ngerti kan? Kayak Ayo dong panggil gue gitu. Lebay gitu. Jadi kayak lewat gitu kan. Masa Terus sih? iya kayak berusaha dipanggil. Nanti kalau dipanggil Teteh gitu kan. Udah dipanggil Vi gitu kan gitu. Misalnya atau Sin kamu nak gitu. Tuh gue yang gitu. Ini? Iya. Aduh, gue ketimpringan banget deh, anak-anak ketimpringan kayak yang coba kamu bisa ngapain gitu. Aku puisi ya, langsung. Gue udah tahu akan perform apa. Dan lu Gitu. nggak pernah punya masalah dengan sisi kehidupan lo yang itu? Yang Enggak. kayak, aduh ntar orang ngomongin gue nggak ya gitu nggak? Enggak. Itunya lu pede pokoknya. Nah, betul. Tetapi lucunya nih ya, ternyata gue semakin gue dewasa besar begini, justru gue makin gila tuh dulu tuh gue apa ya istilahnya tuh sangat, mungkin banyak orang-orang yang kepingin tampil terus gue kayak siapa sih? Mengambil. Terus gue ngambil mikrofonnya atau misalnya apa. Jadi gue sekarang itu justru gue jujur nih ya, gue kayak tahan diri, Ivi nggak boleh gitu. Jadi gue kayak berusaha untuk gini aja, gue udah banyak banget ngomong nih kalau dipikir-pikir gitu kan. Enggak. Berusaha untuk yang kayak ya udah deh tahan diri Vi gitu, biarlah orang bersinar gitu. Biar tahan diri Vi, biarlah orang lain bersinar. Sinar gitu. Tapi kalau menurut gue Lu ya, pegangin lampunya deh biar nyorot ke orang itu, udah jangan lu gitu. oh gitu. Tapi kalau gue kok selalu merasa ya selama berteman sama lo itu, lu tuh justru adalah teman yang sangat sensitif, yang justru lu lah yang bukain pintu, lu lah si penyorot lampu, lu lah si penyedia. Pokoknya you're serving sebenarnya, bukan malah nyari lampu kalau gue liat lo. Ada perjalanan hidupnya gitu. Ada orang yang
berhasil membungkam tendensi narcissistic personality disorder gue. Lo bilang sempat ke Amerika. Karena saat itu usia gue sudah 30 dan gue nggak ngerti kenapa dalam urusan perjodohan, dalam urusan semua laki-laki yang gue bawa dalam hidup gue ke depan nyokap gue tuh selalu aja ada kurangnya di mata dia, di mata beliau lah ya. Gue cinta banget sama nyokap ya, dan gue merasa nyokap tuh adalah orang yang paling luar biasa berjasa dalam kehidupan gue untuk bisa memberikan doa. Iya. Tapi waktu nyampe ke sana di pesawat nangis gak lo? Atau masih membawa perasaan amarah?